Shalom, saudara-saudari yang saya kasihi, dan kembali lagi. Hari ini kita mau membahas tentang generasi Y. Generasi Y atau generasi milenial adalah generasi yang lahir kira-kira antara tahun 1980 sampai 1996. Dan mereka hidup di masa perubahan teknologi, internet, dan globalisasi. Karena itu cara pelayanan kepada mereka juga harus relevan, autentik, dan berdampak nyata. Pelayanan yang relevan dengan kehidupan nyata generasi Y suka pembahasan yang praktis dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tujuan hidup dan panggilan Tuhan, karir dan iman, keluarga dan relasi, mengatasi stres dan tekanan hidup. Nah, dalam ayat yang kita rangkum, Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh perbaruan budimu. Nah, dan terus kita gunakan juga media digital untuk pelayanan yang efektif, YouTube, khotbah atau renungan, podcast rohani, Instagram, renungan singkat, komunitas online, atau Zoom, fellowship. Pelayanan digital bisa dijangkau mereka di mana saja. Bagi komunitas yang hangat, generasi Y mencari komunitas yang nyata dan sportif. Cara melakukan smart group, kelompok sel, diskusi Alkitab, interaktif, sharing pengalaman hidup, doa bersama. Dalam ayat yang kita rangkum juga, Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Terus dalam sini kita tahu, dalam pelayanan yang memberi kesempatan berkarya, milenial tidak hanya ingin mendengar tetapi ingin terlibat langsung. Contohnya tim kreatif digital gereja, tim media digital, pelayanan sosial, misi penginjilan. Biarlah mereka yang menggunakan talenta dan kreativitas mereka untuk Tuhan. Selanjutnya, kepemimpinan atau autentik generasi Y menghargai pemimpin yang jujur, transparan, rendah hati, menjadi teladan hidup. Dan ayat yang kami rangkum 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan. Fokus pada tujuan dan dampak milenial yang ingin hidup mereka berarti dan berdampak bagi dunia. Karena itu, ajarkan mereka tentang amanah agung, pelayanan sosial, misi global, ayat dasar dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadi sekian kesimpulan yang kami dapat. Pelayanan untuk generasi Y harus relasional, relevan, digital, dan memberi kesempatan untuk terlibat dalam misi dunia dan dalam misi Tuhan. Salam, damai sejahtera.